Ternyata Melda Savitri asli orang Jabar. KDM janji bakal angkat Melda jadi pegawai di Pemda. Subhanallah. Jakarta, kabar Pemda. Kisah comeback Melda Savitri, ibu pejuang yang diceraikan jelang suaminya diangkat PPPK, terus memecahkan rekor keajaiban rezeki. Setelah mendapatkan mobil mewah dari Rudy Salim, pekerjaan impian dari bos SCM Harsiwi Ahmad dengan gaji korporat, uang tunai ratusan juta dari Ruben Onsu, dan bahkan 1 hektar tanah bersertifikat dari Teku Wisnu dan Shirin Sungkar, kini muncul plot twist paling menggetarkan. Terungkap bahwa Melda Savitri ternyata memiliki darah keturunan Jawa Barat, Jabar, yang sangat kental. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. KDM secara terbuka dan resmi berjanji akan mengangkat Melda Savitri menjadi pegawai di lingkungan pemerintahan daerah Jabar, sekaligus memberikan jaminan pendidikan penuh untuk kedua anaknya hingga lulus kuliah. Janji KDM ini bukan hanya melengkapi rezeki Melda, tetapi juga memberikan pukulan telak yang final dan abadi bagi mantan suaminya. Melda mengaku darah Sunda, kunci pembuka pintu Pemda. Selama ini, Melda dikenal luas sebagai wanita asal Aceh Singkil. Namun dalam sebuah acara empowerment wanita di Bandung, Melda secara emosional berbagi cerita tentang latar belakang keluarganya. Benar, ibu saya dari Aceh, tempat saya dibesarkan dan berjuang. Tapi ayah saya, beliau adalah asli kelahiran dan keturunan Jawa Barat. Ungkap Melda yang disambut tepuk tangan dan haru dari hadirin. Melda menjelaskan bahwa meskipun tinggal di Aceh, ia selalu diajarkan nilai-nilai kesabaran dan kerja keras ala Sunda, dan ia selalu memendam kerinduan terhadap tanah Pasundan. Fakta tentang darah Sunda Melda ini menarik perhatian KDM yang kebetulan hadir dalam acara tersebut. KDM yang merupakan salah satu pejabat tinggi di lingkungan Pemda Jabar langsung melihat Melda sebagai aset dan simbol kebangkitan wanita daerah. Melda dengan kisah perjuangan, gelar sarjana komunikasi yang sempat diremehkan mantan suaminya, dan kini sudah menjadi public figure adalah duta yang sempurna bagi Jabar. Janji status pegawai pemerintah mengungguli status PPPK mantan suami. Tanpa berlama-lama, KDM segera menggelar konferensi pers singkat di lokasi acara. Dengan tegas, KDM menawarkan Melda Savitri posisi profesional di lingkungan Pemda Jabar. Disebut wanita tak tahu malu, Melda Savitri kembali jadi sorotan usai cerita hidupnya viral. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Melda Savitri, wanita asal Aceh yang sempat viral karena kisah rumah tangganya usai dicerai suami setelah lulus P3K Satpol PP pada Agustus 2025, kembali menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Kali ini seorang warganet menuding Savitri sebagai wanita tidak tahu malu tahun 2025. Dalam unggahannya, warganet tersebut menilai Savitri rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati publik. Saya sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Terus terang kami pun ikut prihatin. Begitu saya tadi melihat ada video tersebut, terus terang saya bercampur emosi, marah, lemes segala macam. Tadi saya kebetulan sedang melakukan penertiban APK. Nah, ini dapat kami jelaskan bahwa ini pelaku itu bukan pegawai negeri atau bukan ASN. Ya. Kami telah melakukan sidang barusan, sidang kode etik. Walau bagaimana kita lakukan, karena ini bukan seorang ASN. Kalau ASN atau PNS ini sidangnya nanti di BKD. Jadi saya didampingi ini Pak Sekretaris yang sama-sama ikut menyidangkan. Terus di sini samping kanan Pak Heri, ini adalah Kabid Pratibu. Jadi pelakon ini adalah di bidang Pratibu. Terus di sampingnya dari Pak Iwan, ini kasihnya. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video terkait Melda Savitri. Nah, ini ada beberapa video lagi terkait info dari Melda Savitri ya. Di video selanjutnya ada kisah ini juga dialami setelah sang istri jadi orang sukses ya. Buang suami dengan alasan tidak bisa apa-apa, guys ya. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin. Nah, aku juga ada channel kedua yaitu Kevin Reaction. Kalian juga jangan lupa bantu subscribe ya. Nah, ini kita lihat seperti apa info selanjutnya dari Melda Savitri, guys ya. Nah, kita tonton bareng-bareng dan kita reaksi ya, guys ya. Anggap nih kamu suatu hari nanti dari sini nih kamu. Bentar, ini ada di balik luka yang dalam, hati Melda Savitri tetap penuh kasih. Ia tidak pernah menyimpan dendam, justru memberi ruang maaf dan berkata, kalau mau ketemu anak-anak silakan kapanpun. Betapa mulianya hati seorang ibu seperti Melda ya. Waduh. Kamu makin sukses nih, iya kan? Kamu ya punya uang segala macam. Amin. Amin. Iya kan? Suami kamu sudah pisah sama kamu. Iya. Jadi balas dendam dong.
Enggak, saya enggak ada niat seperti itu. Nggak ada niat seperti Enggak. Malahan saya kalau misalnya dia mau datang mau lihat anak, silakan. Sebagai bagaimanapun dia adalah ayah dari anak saya. Anak saya tidak ngerti apa-apa. Kalau saya jelas pun dia nggak paham. Jadi saya mau ngambil titik amannya, titik gimana ya? Ini anak dipaksakan untuk mengerti nggak mungkin. Jadi kalau dia lihat ayahnya, biarlah dia lari mengejar ayahnya. Gitu. Tapi ketika dia tidak ada ayah, yang kecil sering tuh ayah cari ikan, saya bilang. Karena dulu kan ayahnya sering ke laut. Dia nelayan apa? Sebenarnya bebas. Kalau ada di bagian bangunan, dia bangunan. Apa aja? Kayak misalnya, ya apa aja lah. Kalau misalnya nanti nih ya, ternyata pengangkatannya nggak jadi. Akhirnya maaf ya, banyak kan netizen yang nyumpain tuh. Akhirnya nggak jadi diangkat. Dia sudah diangkat. Tanya bang, ada nggak niatmu untuk berdoa dia dicabut? Iya, ada nggak niatmu? Dulu waktu di awal saya dilantarkan, saya memang pernah datang ke kantor mereka, meminta dia ceraikan saya. Jadi gimana ya, saya nggak terima dengan cara dia gitu. Waduh. P3K-nya itu bisa dipecat, saya bilang. Oh tidak bisa kak, karena perbuatan dia bukan perbuatan kriminal katanya. Dia tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau korupsi atau hal gitu. Jadi tidak bisa, apalagi urusan kakak ini adalah urusan rumah tangga. Katanya. Betul. Jadi dari situ pun saya coba ikhlas ya udahlah. Mimpi kamu kan dia maju bersama kamu. Tapi kalaupun nggak harus maju, tapi tetap bersama, itu lebih baik atau enggak menurut kamu? Kalau kayak begini kan dia maju tapi tidak bersama. Ya sih. Serba salah ya. Ya. Ini klarifikasi CS suami Melda Savitri, saya tidak sekejam itu, saya difitnah katanya gitu. CS menjelaskan kalau dia menceraikan Melda karena jabatan P3K. Menurutnya mantan istrinya sudah memfitnahnya, bukan perkara lauk makan saja. Melda itu wataknya keras dan egois, sering merepot, ngomong-ngomong setiap hari. Jadi dia merasa tersiksa lahir batin, tidak betah punya istri yang banyak menuntut. Dia juga menegaskan tidak pernah memaksa Melda untuk berjualan sayur. Itu kemauannya sendiri. Dia terlalu memojokkan seolah-olah sayalah penjahatnya. Kalian tidak tahu keadaan rumah tangga saya seperti apa. Kalian cuma mendengar sepihak darinya ya. Hanya melalui cuil postingan video yang kalian kalian kejam katanya gitu guys. Nah, ini bener apa enggak ya? Tadi pagi Melda Savitri diundang di Ditanya Tengku Wisnu dan istrinya si Resungkar memberikan 1 hektar tanah, bener nggak pada sertifikatnya pada Melda Savitri? Pagi-pagi ambiar ya, bersama Ivan Gunawan, Robin Unsu dan teman-temannya yang lain. Jadi di acara itu masih membahas tentang hal biasa, tentang kehidupannya sehari-hari. Nah di situ di tengah-tengah acara, pada saat mereka memberikan amplop honornya, Ruben Eunsu memberikan amplop tersebut. Tiba-tiba ada layar lebar, di layar itu datang telepon ya, atau yang kayak video call kayak gitu, tapi melalui layar televisinya ya di studio itu. Datanglah suami istri yang berasal dari Aceh. Dia adalah Tengku Wisnu, orangnya yang memang religius, orang yang mengerti agama, yang suka menolong orang lain, seorang yang dermawan ya. Jadi setelah dia mendapatkan honor dari acara pagi-pagi ambiar, datang juga kata saya tadi Tengku Wisnu dengan memberikan kejutan bersama istrinya Siren Sungkar ya. Dia memberikan kejutan, memberikan 1 hektar tanah yang luas ya, yang luasnya 1 hektar, yang berada di Aceh Singkil beserta sertifikatnya. Alhamdulillah, rezekinya melimpah ruah, rezeki adik Savitri ini ya. Jadi benar kata saya, jika Allah menghendaki maka dalam sekejap kaya raya beliau ya. Adik Savitri ini sekarang sudah banyak simpenan ya, uangnya ya. Bukan karena dia menjual kesedihan kata orang, bukan. Ini karena bentuk peduli kita sesama kita, apalagi orang yang
banyak hartanya ya. Mereka ingin memberikan bantuan, orang yang dermawan ya. Selain dapat dari honor, job-jobnya juga lancar ya, di mana-mana dia undang. Ini bagaikan kisah di film-film ya. Ini memang di acara Ambiar ini, pagi-pagi Ambiar ini di Indosiar. Jadi bagaikan di film Indosiar ya. Yang setelah diceraikan suami ya, kisah malang seorang istri setelah diceraikan suami maka menjadi seorang kaya raya dalam sekejap. Ini bagaikan di sinetron sungguh ya. Padahal ini kisah nyata. Kisah nyata yang dialami Melda Safitri. Entah doanya kapan dia berdoa, entah kapan pada saat dia melancarkan doanya, atau dari orang-orang mana yang telah mengabulkan, yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dari mana kita nggak tahu, apakah orang tuanya, apa tetangganya, atau doa dia sendiri selama ini, karena bentuk imbalan dari dia yang sudah terzolimi ya, istri yang terzolimi, yang tanpa sebab tiba-tiba dicerai. Kalau soal ribut-ribut itu sudah biasa suami istri ya. Jangan kalian sok bersih, nggak pernah ribut, nggak pernah cerewet dengan suami, jangan ya. Semua rumah tangga itu pasti ada pernah ributnya. Namun ini secara tiba-tiba dia menceraikan, berarti tanpa alasan. Yang benarnya memang alasannya karena dia sudah lulus P3K. Nah bayangkan, tidak ada sebab kan? 2 hari menjelang dia pelantikan, padahal baju koprinya adik Safitri yang menabung untuk membelikan baju kopri. Nah pada saat itu dia diceraikan. Jadi sungguh malang. Mungkin dia mengadunya hanya kepada Allah. Selama 3 bulan dia menunggu kepastian. Waduh, ya mungkin ya doanya dari Imelda jadi sekarang terkenal dan banyak yang membantu gitu guys. Tapi benarkah itu Seren Sukar memberikan 1 hektar tanah? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.